Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan acara edisi khusus pengajian bulan Ramadan yang kita jalani menjelajahi Al-Quran, diambil ayat-ayat yang dianggap perlu untuk segera diketahui. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-124 surat Al-Baqarah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 124 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'is sujud. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Dari ayat 100 berapa tadi? 24 sampai dengan yang tadi terakhir dibaca, Allah bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Ibrahim. Dan agama Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah berfirman, ya, ini sudah pernah diterangkan tapi ini kita secara maraton saja, ya. Wa idz dan ingatlah Muhammad ketika, tulisannya wa dan id ketika, tapi maksudnya wadhkur id, itu tafsirnya, ya. Wa id dan ingatlah wahai Muhammad ketika ibtala telah menguji Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji? Ini fiilnya, ini maf'ulnya, ini fa'ilnya. Rabbuhu, dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim yaitu Allah telah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat. Nah, kalau begini nih perlu melihat tafsir. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu apa? Lalu coba kita melihat tafsir yang sederhana saja. Dimulai dari tafsir Ibnu Abbas saja, ya. Tafsir yang sederhana. Ini tafsir Ibnu Abbas. Ayat 124. Nih. Dalam tafsir Ibnu Abbas atau tafsir Tanwirul Mikbas, nama kitab tafsirnya Tanwirul Mikbas min tafsiri Ibni Abbas. Kitab Tanwirul Mikbas sebagian dari tafsirnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dalam kitab tersebut mengatakan summa dzakara mannatahu, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, khaliluhu. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Nah, kalau kita kekasih siapa? Kekasih Allah. Oh, belum sampai ke sana derajat kita. Allah menyebutkan nikmatnya, faqala, maka Allah berfirman,
Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika telah menguji kepada Nabi Ibrahim Tuhannya telah menguji Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat. Yang dimaksud dengan beberapa kalimat menurut tafsir ini yaitu amarohu. Nah, Allah menyuruh, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bi'asyri hisolin, dengan 10 perintah, dengan 10 perkara. Khamsun fir ra'si, 5 perkara ada di kepala, wa khamsun fil jasadi, dan yang 5 lagi di tubuhnya. Masih belum jelas juga ini, apa maksudnya ini. Nah, kita lihat lagi Jalalain. Ini loh Pak, kalimat-kalimat yang wa terus id, kan gitu. Wa idzi batala, itu kan, itu maksudnya wa itu wazkur wa uzkur, dan ingatlah wahai Muhammad cerita ini. Id ketika ibtala itu ikhtabaro, menguji, seperti anak ujian diuji oleh gurunya. Allah menguji Nabi Ibrahim. Nah, dari Jalalain mengatakan wa fi qiraatin, dan dalam suatu qiraah ini tidak dibaca Ibrahima tapi dibaca Ibrahim. Jadi kalau saudara nanti suatu ketika di mana, entah di dunia sebelah mana, terus mendengar orang baca wa idzibtala Ibrahima, jangan disalahkan, itu ada qiraah seperti itu. Walaupun yang masyhur, yang terkenal Ibrahima, tapi ada yang bacanya Ibrahama. Itu. Rabbuhu bikalimatin, Allah Tuhannya telah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, maksudnya biawamiri wa nawahin, dengan banyak perintah-perintah dan banyak larangan-larangan. Jadi itu Allah sudah menguji Ibrahim dengan banyak kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Gitu. Nah, semuanya itu kafalahu biha. Ya, Nabi Ibrahim menanggungnya, kafalahu biha, menanggung kalimat tadi. Kila dikatakan antara lain perintah Allah pada Nabi Ibrahim adalah dia itu adalah manasikul haji, manasik haji. Jadi ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW ini itu meniru manasik hajinya Nabi Ibrahim. Jadi ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Begitu loh, itu salah satunya. Itu satu. Yang kedua, wakilah, dan dikatakan dalam tafsir kata Imam Jalalain ini ya, al-madmadha wal istinsaqo wasiwak wa qasris syarib. Ya. Kumur-kumur dan istinsak, kumur-kumur ketika berwudu, berkumur-kumur, dan istinsak, menyedot sebagian air wudu ke dalam hidung. Wasiwak, dan memakai siwak. Wa qasri syarib, dan memotong kumis. Wa farqa sya'ra, dan membelah rambut. Jadi kalau sisiran dibelah gini. Nah, itu. Terus wa qalmul idfar, dan memotong kuku. Wa natfil ibti, dan mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu ketiak. Wa halqil anata, dan mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, dan khitan ya, sunat. Wal istinjai, dan cebok. Jadi ajaran berwudu dengan tata cara diantara pakai kumur-kumur, istinsak, siwak, dan perintah memotong kumis ya. Jadi kumis jangan dipelihara seperti Gatot Kaca gitu, jangan. Potong. Orang berkumis boleh dipelihara, dirapikan kumis, tapi tidak boleh melebihi sudut mulut nih, tidak boleh. Ini sudut mulut tidak boleh. Jadi Gatot Kaca kan gini nih. Nah, gitu tuh. Enggak boleh itu, potong kelebihannya. Gatot Kaca, wa ma adraka ma Gatot Kaca. Orang Dayak, orang Banjar nggak ngerti ya kan. Yang tahu orang Jawa saja atau orang Bali sana.
Jadi memelihara kumis tidak boleh melewati batas sudut mulut, ini harus dicukur. Ya, dicukur juga boleh. Ini ya, dan mencabut bulu ketiak. Jadi sampai bulu ketiaknya dibersihkan. Ya, kalau nggak bisa, kalau dicabut sakit ya dicukur sudah. Bulu kemaluan juga dibersihin. Itu sunnah itu semuanya, sunnahul fitrah itu, sunnahul fitri. Jadi sunnah-sunnah sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan. Jadi dibersihkan itu bulu kemaluan. Laki-laki yang maupun perempuan bersihin semuanya. Jangan dipelihara kayak hutan belantara, jangan. Ya. Demikian juga bulu ketiak ya, dan cebok, kalau buang air cebok. Nabi Ibrahim telah diuji oleh Allah dengan perintah-perintah, termasuk perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu termasuk ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa perintah-perintah tadi, dengan beberapa kalimat tadi. Fa'atammahun, lalu beliau telah menyempurnakannya. Jadi semua perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Mulai dari perintah yang kecil-kecil sampai perintah yang berat-berat. Coba bayangkan Pak, bayangkan aja. Nabi Ibrahim itu menikah dengan istri pertamanya namanya Siti Sarah. Ya betul ya. Siti Sarah. Itu beliau sampai umur 80 tahun atau kurang lebih, ya lebih atau 80 tahun lebih begitu. Itu belum dikaruniai anak. Beliau minta kepada Allah, berdoa, belum dikasih anak juga. Sampai akhirnya beliau bepergian berdua dengan Siti Sarah, melewati suatu tempat, melewati suatu kerajaan, ya, di kerajaan yang dikuasai oleh orang kafir tadi, rajanya raja kafir itu. Raja kafir itu kebetulan dia paling suka lihat perempuan cantik. Nah, melihat istri Nabi Ibrahim, loh ini perempuan kok cantik sekali ini. Terus direbut itu aja. Raja tadi direbut, si istrinya Nabi Ibrahim direbut oleh raja tadi. Terus gimana ini Pak? Udah enggak apa-apa, nanti Allah akan melindungimu. Nabi Ibrahim berdoa saja, ya Allah, aku dizalimi nih. Raja ini berbuat zalim ini, merampas istriku lagi. Betul Pak, caranya Allah melindungi bagaimana? Setiap kali raja tadi mau mendatangi si perempuan istri Nabi Ibrahim, itu rajanya seperti berdekatan dengan sesuatu yang menakutkan gitu. Dari jauh kelihatan cantik gitu, dekati, kok mengerikan nih perempuan ini, enggak jadi dia. Datangin cantik gitu, berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Oh enggak jadi sudah. Ya sama seperti orang, seperti manusia, orang wajarnya normalnya itu kalau lagi sama bininya, aduh ini puasa-puasa cerita kayak gitu lagi. Nah, enggak usah lah. Kalau kita lagi berasik masuk itu tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk pintu, tok, bubar sampean sudah. Kan? Enggak nyaman lagi sudah, mengganggu. Nah, sudah. Jadi Nabi Ibrahim itu akhirnya istrinya enggak berhasil diapa-apakan oleh raja tadi. Akhirnya terus, kamu ini setan ya katanya itu. Setiap kali mau didatangi berubah jadi sesuatu yang menakutkan. Raja tadi akhirnya, udah kamu pergi sana. Kembalikan istrinya kepada Ibrahim. Kamu ini bawa istrimu kana. Kamu ini sudah bawa sesuatu yang menakutkan aku aja. Padahal itu caranya Allah melindungi istrinya Nabi Ibrahim. Itu Pak, kalau orang itu soleh, dekat dengan Allah, diganggu oleh orang-orang zalim, Allah akan memberi perlindungan dengan cara yang tidak masuk akal. Tuh, ya. Akhirnya malahan Nabi Ibrahim disuruh pergi, udah kamu pergi sana. Kamu mau kemana sih? Saya mau pergi ke sana Pak Tuan Raja, mau pergi ke tempat sana. Tujuan saya bukan di sini, saya cuma lewat aja di sini. Ya sudah, ini kamu cuma berdua saja. Ini saya kasih hadiah kamu ya. Ini saya punya perempuan budak ini. Nah kamu bawa sini untuk bantu-bantu kamu. Dikasih Siti Hajar, kasih budak Siti Hajar, kemudian bertiga berjalan. Nah dalam perjalanan bertiga ini tadi lama-lama Siti Sarah tuh berpikiran, ini Ibrahim ini dengan aku nggak punya anak-anak ya, nggak punya anak. Cobalah ditawari, Hajar, mau nggak kamu jadi istri suamiku? Nggak ada Pak, perempuan kayak begitu Pak. Jarang ada perempuan kayak gitu. Bang, aku sama kamu kan lama gak punya anak bang. Aku gak bisa ngasih anak bang. Ini ada perempuan ini, mau kamu nikahi dia?
Kalau mau ambil aja. Betul Pak, dinikahi Nabi Ibrahim itu Siti Hajar. Kan susah cari perempuan kayak gitu Pak. Ya, iya kah? Iya. Nawarin nih, Bang, kamu menikah lagi aja, udah supaya kita punya anak. Anaknya kamu sama itu juga nanti anakku juga. Udah betul Pak, dinikahi. Akhirnya budak tadi itu dinikahi. Lahirlah dari perkawinan itu Nabi Ismail. Ceritanya begitu. Nah setelah Nabi Ibrahim ini dapat anak, sering digendong-gendong terus sama Nabi Ibrahim, disayang-sayang. Istrinya yang sudah memberi anak kepada dia disayang lagi. Lama-lama Sarah cemburu. Loh sekarang cintanya berpaling dariku. Sekarang yang disayang istrinya yang baru, yang hanyar, yang bengkeng mungkin, saya nggak tahu wajahnya Siti Hajar. Nah akhirnya karena cemburu, terus istrinya ngomong, Ibrahim, sekarang kita pergi dari Mekah ini, kita pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke sana. Lah ini istriku sama anak ini gimana? Tinggal itu. Marah Sarah. Tinggal itu mereka berdua. Anak kamu sudah ku kasih kesempatan lalu lupa sama aku. Mungkin kira-kira kayak gitulah. Kira-kira. Ya nggak tahu persisnya kayak apa kok, pokoknya dalam cerita itu dikatakan Sarah mulai marah cemburu gitu. Karena rupa-rupanya Ibrahim saking senangnya sama anak lupa sama bininya yang satunya itu tadi. Kira-kira begitu ya. Tapi saya kira kok nggak seperti itu Nabi Ibrahim. Ya biasa manusia itu Pak, sebaik apapun setan itu selalu berusaha menggoda, membuat dia jadi tidak baik gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengiyakan, dan kebetulan Allah pun turun perintah dari Allah kepada Ibrahim. Ibrahim, kamu tinggalkan anakmu itu sama istrimu di situ. Waktu mau pergi kan, istrinya sempat bingung. Ya Ibrahim, kok engkau akan tinggalkan aku di tempat yang seperti ini, yang kering kerontang, gak ada airnya begini. Kami berdua, padahal ini bayi, masih bayi, bagaimana ya Ibrahim? Nangis-nangis Hajar itu. Terus Ibrahim diam aja. Yang satu, istriku menghendaki begitu. Allah juga memerintahkan seperti itu. Aduh gimana? Nabi Ibrahim diam, gak berani ngomong apa, gak bisa bilang ngomong apa. Terus akhirnya pergi, Nabi Ibrahim diperintah. Hei Ibrahim, tolonglah, coba dipikir kembali. Masa engkau tega meninggalkan kami berdua di tempat yang kering kerontang seperti ini, gak ada air, gak ada siapa-siapa. Waktu itu Mekah masih tanah lapang kosong. Ya, terus akhirnya Siti Sarah terus bertanya, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang menyuruh engkau berbuat seperti ini wahai Ibrahim? Tega-teganya kamu meninggalkan kami berdua di sini. Baru aja ini anak ini keluar masih bayi, masih menyusu. Ibunya kamu tinggal saja begitu. Nanti bagaimana makanannya kami ini? Apa Allah yang menyuruh kamu seperti ini wahai Ibrahim? Ibrahim tidak menoleh Pak. Dia cuma menganggukkan kepala. Ya sudah. Yang namanya Ibrahim itu kalau diperintah oleh Allah, walaupun itu berat, dilaksanakan. Coba sampean bisa enggak kayak gitu? Punya anak baru lahir, senang-senang suruh pisah. Susah sampean. Sampai akhirnya kembali lagi, Ismail sudah remaja. Berapa tahun itu? 12 tahun kira-kira, atau 14 tahun atau 15 tahun. Baru balik itu. Ismail sudah remaja. Nah ternyata apa? Allah yang mengurusi Siti Hajar ini. Siti Hajar dalam riwayat itu kan mencari air ke sana kemari nggak dapat. Dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, nengok di Sofa, dari Sofa mana ada air, nggak ada. Lari lagi Bukit Marwah sana, bolak-balik itu sampai 7 kali. Itu yang kemudian dijadikan syariat haji. Ya, sa'i. Sa'i ya. Ya, terus nggak ada air, terus akhirnya duduk di dekat pohon gitu, terus kakinya diketuk-ketukan di tanah gini. Tiba-tiba keluar air. Nah, air itu kemarin menjadi sumur Zam-Zam. Nah, dikasih minum, dia minum, anaknya dikasih minum. Begitu sisanya. Jadi saudara, kalau orang itu beriman, pasrah total kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, selalu Allah akan kasih jalan keluar dengan cara yang tidak masuk akal. Ya, itu makanya kita belajar menjadi orang yang baik.
Jadi orang yang baik, nanti Allah akan memberi kepada kita yang baik-baik. Saudara kurang apa akan diurusi oleh Allah. Tapi jadi orang yang baik itu baik, ibadahnya baik, mulut nih loh. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngerasanin orang, jangan suka jelek-jelekin orang. Apalagi orang itu temennya sendiri. Jangan. Itu belajar mengendalikan mulut. Kata Nabi, 2 barang yang ada pada manusia yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk neraka, ada 2 lubang. Satu lubang yang di atas ini, mulut ini, yang satu lagi lubang yang di bawah itu loh. Yang tempat kencing itu. Nah, itu 2 lubang itu yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Nah, makanya saudara menjaga 2 lubang itu, jangan keluar dari mulut kecuali yang baik-baik. Ngomong belajar yang baik. Mungkin sekarang kita jatuh ngomong yang enggak benar, ya sudah, besok jangan diulangi lagi gitu ya. Dah. Jadi Nabi Ibrahim berhasil memenuhi semua perintah Allah. Fa'atammahunna, maksudnya adahunna tamatin ya. Nabi Ibrahim berhasil menunaikan semua perintah-perintah Allah dengan sempurna. Qala, berkatalah Nabi, berfirmanlah Allah Ta'ala berfirman lahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau bagi manusia sebagai imam. Wahai Ibrahim, engkau akan kujadikan sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan imam menurut tafsir Ibnu Abbas, qudwatun fiddin. Engkau akan kujadikan sebagai imam. Imam itu artinya orang yang diikuti. Imamun itu loh yang kita kenal, biasanya terjemahannya adalah imam masjid ini atau pemimpin. Imamun itu maksudnya adalah orang yang diikuti. Itu imam. Lah yang mengikuti namanya makmum. Makmum itu orang yang mengikuti imam. Makanya sampean kalau sholat berjamaah itu disuruh oleh Rasulullah SAW mengikuti imamnya. Kalau imamnya ruku, kalau imamnya sudah ruku, baru sampean boleh ruku. Kalau imamnya sudah iktidal, baru sampean boleh berdiri iktidal. Kalau imamnya sudah sujud, Allahu Akbar, sudah sampai di lantai itu kepalanya imam, baru kita boleh sujud. Kalau belum sampai sana kita nggak boleh sujud, berdiri dulu sampai dia sujud. Dia boleh bareng dengan imam, nggak boleh. Itu tuntunan Rasulullah SAW seperti itu. Demikian juga kalau kita datang sholat ini terlambat sholatnya, tiba-tiba kita sholat maghrib ini misalnya ya, kita datang imamnya sudah duduk tahiyat awal, tahiyat rakaat yang kedua, kita masuk baru dapat 1 rakaat langsung mengikuti posisi imam. Imamnya sedang tahiyat awal ya kita ngikuti tahiyat awal. Gitu. Kalau imamnya sudah tahiyat akhir bagaimana? Yang ngikuti seperti imam, perintahnya Nabi begitu kok. Walaupun ada mazhab yang mengatakan, mazhab Syafi'i ini mengatakan kalau imamnya duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, sedangkan kamu masbuk terlambat, kamu tidak boleh duduk tahiyat akhir karena kamu belum sampai ke tahiyat akhir, sehingga duduknya adalah duduk tahiyat awal, duduk iftiros itu. Tidak boleh duduk mengikuti posisi imam. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau bunyi hadisnya, barang siapa di antara kamu terlambat sholat, kemudian masuk ke sholat, ikutilah imam tadi sesuai dengan posisinya ketika kamu mulai sholat. Perintah Rasul begitu. Jadi imamnya tahiyat akhir, ya kita tahiyat akhir. Loh, kita belum tahiyat awal lah, kamu terlambat kok. Salahnya sendiri kamu terlambat. Kalau sudah terlambat yang berlakunya beda. Tidak seperti dari awal mula kita sholat. Ya udah sampai di sini aja. Ya, jadi sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai ikutan fiddin dalam urusan agama. Ketika Nabi Ibrahim diberitahu, ya Allah, ya Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai ikutan untuk manusia, supaya manusia itu semuanya mengikuti kamu, caranya kamu beragama. Ya. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku ya Allah. Kalau engkau akan menjadikan aku sebagai imam, sebagai orang yang diikuti oleh manusia, jadikanlah juga keturunanku ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, jadikanlah keturunanku seperti engkau menjadikan aku. Ini permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah.
Ya, yang dimaksud dengan dzurriyyati adalah auladi, anak-anakku. Ij'al, jadikanlah a'immatan sebagai imam-imam, sebagai pemimpin-pemimpin juga. Apa jawaban Allah? Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdi, tidak akan mencapai janjiku ini bil imamati, janji untuk menjadikan imam adz-dzalimin, kepada orang-orang yang zalim. Jadi Ibrahim, kalau nanti di antara anak turunmu ada yang zalim, ya dari antara mereka ndak akan aku jadikan sebagai ikutan manusia. Aku akan memilih keturunanmu yang baik, yang tidak zalim, ku jadikan sebagai pemimpin, sebagai ikutan untuk manusia, maksudnya sebagai nabi dan rasul Allah. Orang yang zalim atau al-kafirin, orang-orang kafir, tidak akan kami jadikan sebagai ikutan. Jadi al-kafirin minhum, orang-orang zalim atau orang-orang kafir dari kalangan mereka anak turunmu, tidak akan aku jadikan pemimpin. Kalau kok sekarang ada pemimpin zalim, itu bukan Allah yang menjadikannya. Allah hanya membiarkannya terjadi. Misalnya di negara kita ini, misalnya saya cuma ngomong misalnya, Pilpres ini, yang terpilih pemimpin yang zalim. Misalnya, kalau pemimpin yang sekarang ini itu sama dengan Umar bin Khattab. Nah, jadi itu baik itu, menurut sebagian orang ya. Itu kayak Umar bin Khattab itu, merakyat. Nah ini misalnya suatu ketika kita dapat presiden yang zalim, misalnya ya. Terus, lah kok bisa jadi ya orang zalim jadi pemimpin? Ya memang yang milih kan bukan Allah, yang milih kan kamu. Waktu Pilpres yang milih kan kamu. Ya enggak? Nah iya. Kalau dalam sistem Islam memilih pemimpin itu tidak seperti Pilpres itu, enggak begitu Pak. Atau pilkada. Islam itu punya cara sendiri. Cara memimpin pemimpin, dalam memilih pemimpin dalam Islam itu musyawarah. Yang berkumpul untuk bermusyawarah adalah para ulama, para tokoh-tokoh yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Mereka berkumpul lalu memilih di antara rakyat di Kotim ini siapa yang terbaik, yang agamanya paling baik, yang akhlaknya baik, yang reputasinya baik, yang jujur, yang pintar, yang sehat. Nah, itu syaratnya. Pintar, berilmu, jujur, sehat, amanah. 4 syaratnya. Ya. Sodik, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu pintar. Tabligh artinya dia punya ilmu untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik. Nah itu harus begitu, nanti dipilih. Jadi nggak pakai modal banyak, nggak perlu KPU, nggak perlu. Tokoh-tokoh agama itu dikumpulkan semuanya. Ayo kita pilih di Kotim ini siapa yang terbaik. Diadu nanti di situ. Program-programnya apa, kamu kalau jadi pemimpin kamu mau apa coba? Mau diapakan nih Kotim ini? Diadu di situ. Nah, dia akan menjadikan begini-begini. Nanti dari situ orang-orang ahli-ahli ini, ya ulama itu bukan hanya ahli agama, tapi mungkin ahli ekonomi, masukkan itu ahli pertahanan, dari polisi ada, tentara ada, dari wakil-wakil masyarakat ada. Nah itu sistem Islam itu begitu Pak, nggak pakai mahal, nggak akan ada money politik. Gitu. Tapi orang nggak mau sama itu, maunya coblosan gitu, ya sudah. Ya hasilnya itu ya bukan pilihan Allah, itu pilihan kamu. Udah kembali ke sini. Ya lalu berikutnya apa? Allah berfirman. Wa idz ja'alna, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami telah menjadikan al-baita baitullah, ketika kami sudah menjadikan baitullah, al-bait maksudnya al-Ka'bah, masabatan linnas, sebagai tempat berkumpul untuk manusia. Ibnu Abbas mengartikan masabatan marji'an. Ketika ingatlah Muhammad ketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat kembali yang yasubuna ilaihi, mereka akan kepingin selalu pergi ke sana. Tidak ada tempat di dunia ini yang selalu ingin dikunjungi oleh orang yang pernah mengunjunginya kecuali Ka'bah Mekah. Orang itu walaupun sudah pernah umroh, sudah pernah haji, dia kepingin lagi bisa ke sana lagi. Hanya itu saja yang paling disukai oleh manusia untuk selalu dikunjungi, ya. Min kulli janib, dari segala arah. Kami jadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, wa amna, dan sebagai tempat yang aman.
negeri Mekah dan sekelilingnya adalah satu-satunya wilayah di atas bumi ini yang selama periode sejak manusia mengenal yang namanya negara, yang namanya demokrasi, ya, atau kerajaan, itu satu-satunya negeri daerah yang tidak pernah dijajah oleh para penjajah hanyalah Mekah dan sekitarnya. Semua wilayah di dunia ini, baik benua Amerika, benua Asia, benua Australia, benua Afrika, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, sampai kepada Australia, semua benua itu sudah pernah didatangi oleh penjajah, termasuk Indonesia. Hanya Mekah saja yang tidak pernah didatangi penjajah. Kelewatan mungkin. Mereka padang pasir ini ngapain hidup di sini? Mereka nggak tahu di bawah padang pasir ada sumber minyak. Sekarang orang Saudi kaya raya kan? Karena apa? Negara-negara Arab kaya raya. Orang sekarang baru sadar, baru kepingin menguasai daerah Arab itu karena baru tahu kalau di situ banyak sumber minyaknya. Ya itulah. Ini janji dari Allah. Memang Allah mau menjadikan Mekah dan sekitarnya sebagai negeri yang aman. Ya, maksudnya ma'manan lahum. Aman itu maksudnya aman bagi mereka minaz zulmi, dari perbuatan dolim dan seterusnya, aman ya. Kemudian wattakhidu, dan jadikanlah wahai Ibrahim, wahai manusia, mimaqami, dari makom Ibrahim ya. Yang dimaksud dengan makom Ibrahim huwa adalah al-hajar, batu alladzi yang qoma alaihi, pernah berdiri di atas batu itu inda bina'il bait, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah menurut Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Ya, fondasinya sudah ada, tapi yang mendirikan menjadi bentuk Ka'bah itu Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya yang bernama Ismail. Nah di dekat Ka'bah itu ada tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu disebut sebagai makom Ibrahim. Jadikanlah makom Ibrahim musholla, sebagai tempat sholat. Itulah yang sekarang kita praktek kalau kita pergi haji atau umroh. Setelah kita tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sebelum sa'i kita kan sholat dulu di depan makam Ibrahim kan, setelah 2 rakaat, habis itu baru sa'i gitu, ya kan? Nah itu, ini melaksanakan perintah Allah ini. Nah terus wa ahidna, dan kami telah memerintahkan ila Ibrahim wa Ismail, kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ahidna maksudnya amarnahuma, kami telah memerintahkan kepada keduanya, agar keduanya bi supaya tahira, keduanya mensucikan baiti, rumahku. Jadi Baitullah itu rumahnya Allah, Ka'bah itu rumahnya Allah. Allah sendiri yang bilang itu Ka'bah itu rumahku. Nah, sampai jangan membayangkan berarti di situ di dalamnya ada Allah. Jangan begitu. Ini pernyataan dari Allah yang menerangkan bahwa Baitullah itu adalah rumah Allah. Ka'bah itu rumah Allah. Ya, yang dimaksud dengan rumah Allah itu bukan berarti penghuninya mesti ada di situ atau pemiliknya ada di situ. Seperti sampean bilang sama saya ini rumah saya, Ustaz. Di sana juga ada rumah saya. Nunjuk yang satunya. Nah, itu rumah kamu, tapi kamu nggak ada di situ. Kamu banyak tinggal di sini. Ya, sudah yang kamu tinggal di sini itu tempat tinggal kamu. Yang sana rumah kamu, tapi yang menempati orang lain. Mungkin pembantunya, mungkin saudaranya, keponakannya dan sebagainya. Ya, jadi yang dimaksud rumah Allah itu adalah itu istilah saja dari Allah ya. Bersihkanlah rumahku minal ausan, dari berhala-berhala. Jangan pasang berhala di sekitarnya. Littaifin, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, walakifin, dan orang-orang yang iktikaf. Iktikaf yaitu al-mukimina fihi, orang yang mukim, yang tinggal di situ. Warrukai, dan untuk orang-orang yang ruku, as-sujud, dan orang-orang yang sujud. Jadikanlah rumahku ini sebagai pusat untuk sholat, wahai Ibrahim. Terus wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza, ini Nabi Ibrahim berdoa. Wa idzan, ingatlah Muhammad ketika qala berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikanlah hadza, ini maksudnya jadikanlah tempat ini, tempat yang namanya Mekah ini, baladan aminan, negeri yang aman.
Negeri yang aman maksudnya za amnin, negeri yang mempunyai keamanan. Wa qad ajaballah, dan sungguh Allah sudah mengijabahi, memenuhi doanya Nabi Ibrahim. Faja'alahu, lalu Allah menjadikan Baitullah ya, itu haraman, sebagai negeri yang haram, yang orang tidak boleh berbuat sesuatu yang di tempat lain boleh, di situ tidak boleh. Ya. La yusfaku fihi dam, tidak boleh ditumpahkan di Baitullah itu darah, damu insan, darah manusia. Wala yudlam, dan tidak boleh dilakukan perbuatan dolim fihi di dalam Ka'bah atau di Masjidil Haram oleh ahadun, seorang pun. Wala yusadu, dan tidak boleh dilakukan perburuan ya, yusadu saiduhu, tidak boleh diburu binatang buruannya. Wala yuhtala khalahu, dan tidak boleh dicabut tanaman-tanamannya atau rumput-rumputannya. Jadi kalau kita di Mekah, kita tidak boleh mencabut rumput yang ada di Mekah itu, di sekitar tanah haram itu tidak boleh. Ya. Walaupun itu duri, biarin aja. Ya, kemudian doa Nabi Ibrahim selanjutnya, warzuq ahlahu, dan berilah rezeki ya Allah kepada penghuninya, kepada penghuni Mekah ini, minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Waqad fa'ala, dan sungguh Allah telah berbuat binakli ta'ifi. Jadi Mekah itu walaupun di sana tidak ada tanaman jeruk, kebun jeruk nggak ada, kebun mangga nggak ada, kebun pisang nggak ada, kebun apalagi buah-buahan yang tidak ada di Mekah itu nggak ada. Ya, tetapi kalau saudara pergi ke Mekah sana, mau cari buah apa saja ada di sana. Ya betul ya. Kenapa bisa begitu? Ya ini doanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya Allah, berilah penghuni Mekah ini berbagai macam buah-buahan, dan itu sudah dilaksanakan oleh Allah bin nakli taif, dengan cara orang yang tawaf, yang pergi, yang tawaf di Baitullah minas Syam, yang berasal dari Syam, datang ilaihi ke Mekah, wa kana afqar, dan dia adalah orang yang membutuhkan, yang lazar afihi, membutuhkan sesuatu yang tidak ada tanamannya di Mekah, wala ma'a, dan tidak ada air, dibawa oleh orang yang datang dari tempat lain. Termasuk dari Indonesia, termasuk dari Cina, termasuk dari mana-mana, Thailand, kirim buah-buahan ke sana. Itu. Berilah rezeki kepada penduduk Mekah ini ya Allah, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah itu, berilah rezeki kepada man amana minhum, orang-orang dari keturunanku yang dia beriman di antara mereka keturunanku yang beriman billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah saudara, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diberi keturunan Nabi Ibrahim yang tinggal di Mekah, yang sekarang kita kenal dengan bangsa Arab. Bangsa Arab itu nenek moyangnya adalah Nabi Ismail, dan itu anak budak. Makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai hari ini tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, karena dianggap itu keturunan budak. Nabi Muhammad SAW itu keturunan budak, tidak pantas jadi nabi. Karena nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang keturunan budak. Padahal Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya yang terakhir. Jadi nggak boleh manusia protes sebetulnya. Nah, itu kan anggapan mereka bahwa itu keturunan budak tidak boleh jadi nabi. Allah kan terserah, Allah mau siapa yang dijadikan nabinya, kan gitu. Nah, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya penduduknya diberi buah-buahan, diberi rezeki, yang beriman saja. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, Allah menjawab, wahai Ibrahim, kamu minta kepadaku supaya aku memberi rezeki kepada keturunanmu yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Oh, enggak bisa Ibrahim. Wa man kafara, dan siapa saja yang dia kafir, orang yang kafir sekalipun, fa umatti'uhu, maka aku akan memberi kesenangan hidup kepadanya. Jadi ini dalilnya Pak, orang kafir itu akan diberi oleh Allah kesenangan hidup rata-rata pada umumnya, tidak semuanya, tapi pada kebanyakannya atau pada umumnya orang-orang kafir itu justru yang diberi kesenangan hidup. Nah, sampean-sampean yang rajin ke masjid, rajin ngaji, kebanyakannya kada sugih. Kenapa? Ya itu kehendak Allah begitu. Ibrahim, keturunan kamu yang kafir, aku beri kesenangan hidup kepada dia. Qalilan, sedikit, sebentar.
ku beri kesenangan selama hidupnya dia. Tapi cuma sebentar aja, selama hidupnya saja. Habis itu, tsumma kemudian aku matiin dia, atarruhu lalu aku paksa dia ila azabin nar kepada azab neraka wa bi'sal masir, dan azab neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi Ismail dan juga keturunan Nabi Ibrahim, ya, beliau tidak kaya raya. Nabi Muhammad itu miskin. Bahkan beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Itu Nabi kita, Pak. Beda dengan aku. Ya Allah, berilah aku uang 10 triliun. Ya coba-coba aja, siapa tahu dikasih gitu loh. Nah, dikasih suku bagi-bagian, betul aku bagi-bagian sama sampean, 1 orang 1 miliar tuh seneng sampean tuh. Oh cuma 150 aja kok, 150 miliar masih banyak kalau 10 triliun loh. Nah, cuma 150 miliar tuh enggak sampai 1 triliun itu. Oh, seandainya. Udah ya, aku akan paksa dia yang kaya raya nanti masuk neraka. Makanya jadi orang kaya itu ya gimana ya? Ngerikan juga, enak tapi ngeri juga, ngeri sedap, kata orang Batak gitu ya, ngeri sedap. Ngerinya lebih banyak daripada sedapnya. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebut bahwa yang kaya-kaya itu, bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, itu orang yang kaya-kaya itu, ya, al-aktsarun humul akiluna yaumal qiyamah. Hei Abu Hurairah, hei sahabatku, orang-orang yang banyak hartanya di dunia ini, mereka nanti di akhirat akan sedikit hartanya. Kebanyakan orang yang kaya raya nanti di akhirat miskin dia. Kaget para sahabat. Nabi belum selesai bicara itu, masih koma. Di belakangnya beliau mengatakan, illa man fa'ala hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Kecuali orang yang kaya, tapi dia kalau cuma suruh ngasih duit, kamu punya duit, kamu enggak punya duit nih. Kamu enggak punya duit, nih. Kamu punya duit, nih. Nah, semua orang yang ada depannya, kanan kirinya, belakangnya kasih semuanya. Nah, orang kaya yang kayak begitu tuh yang ngalih nyarinya. Susah nyarinya. Ya, tapi itu yang dikehendaki oleh Islam. Kalau kamu jadi orang kaya, gunakan kekayaanmu untuk masuk surga duluan. Nanti yang miskin-miskin kalah semuanya sama kamu. Karena kamu masuk surganya lewat bypass. Wush tuh. Oh, Masya Allah. Karena tadi banyak sedekah, banyak sedekah. Makanya kita enggak usah sayang kepada harta. Saya sedang belajar untuk tidak sayang kepada harta. Tapi yang penting gunakan harta dalam kebaikan dan untuk kebaikan. Dalam kebaikan dan untuk kebaikan. Jangan untuk beli rokok, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan ya. Jangan untuk beli narkoba, jangan untuk beli minuman keras, jangan untuk beli perempuan, jangan. Daripada beli perempuan kamu kawin lagi aja gitu. Jangan beli perempuan, jangan. Ya, kamu kawin aja yang baik, yang benar gitu. Nabi Ibrahim dulu berdoa seperti itu. Lalu berikutnya, wa iyyarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, dan ingatlah Muhammad ketika Nabi Ibrahim membangun fondasi Baitullah bersama Nabi Ismail. Setelah selesai membangun, lalu Nabi Ibrahim berdoa. Ini doa yang kita sering baca sehabis ngaji. Sehabis ngaji kita kan sering berdoa, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah selesai menjalankan perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami amalan dari kami membangun Ka'bah ini, innaka sesungguhnya engkau engkaulah as-sami'u, yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Ini saudara-saudara yang terlibat dalam pembangunan masjid ini dan madrasah itu segera berdoa ini di bulan Ramadan. Banyak berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka Rabbana taqabbal minna innaka. Banyak-banyak berdoa seperti itu. Pak nanti diijabahi ya.
Itu. Nah, kembali ke ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya apa? Rabbana, ini doa Nabi Ibrahim lagi. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami berdua ini wahai Allah muslimaini, dua orang muslim. Loh ini Pak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu agamanya Islam. Dua orang itu namanya dua orang muslim. Dalam bahasa Arab, kalau satu orang muslim itu muslimun. Tapi kalau dua orang muslim, muslimani atau muslimaini. Itu kalau banyak muslimuna atau muslimina. Berubahnya bagaimana? Kalau dia sebagai objek, dia berbentuk seperti ini. Kalau sebagai subjek, muslimani. Kalau sebagai objek, sebagai maf'ul, dia berbentuk seperti ini, ya. Isim maf'ul. Kalau isim isim yang sebagai marfu itu sebagai subjek, muslimani gitu. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang muslim, dua orang muslim laka kepadamu. Dua orang muslim maksudnya dua orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi saudara, kalau kita sudah mengaku muslim, kita diajari oleh agama Islam ini supaya menyerahkan diri kita itu total kepada Allah. Udah serahkan dirimu sudah. Mau diperintah oleh Allah apa saja jalani. Dilarang oleh Allah apa saja tinggalkan. Itu namanya muslim. Nah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dijadikan dua orang muslim bersama anaknya. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami ya Allah, jadikanlah mereka keturunan kami nanti ummatan muslimatan, umat yang muslim juga, umat yang menyerahkan diri laka kepadamu. Wa arina, dan tunjukilah, perlihatkanlah kepada kami, tunjukilah kami manasikana, tata cara manasik haji kami. Wa tub alaina, dan berilah tobat kepada kami berdua. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang sering kita baca kalau kita selesai ngaji. Nah, terus permohonan atau doa Nabi Ibrahim berikutnya di ayat 129. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, waba'as, dan bangkitkanlah, utuslah fihim, di kalangan mereka keturunanku dan keturunan Ismail ini, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka. Ya Allah, jadikanlah di antara keturunan kami nanti ada yang menjadi rasul. Yang rasul itu yatlu, akan membacakan alaihim, kepada mereka, ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan dia akan mengajari mereka Alkitab, wal hikmah, dan as-sunnah, wa yuzakkihim, dan rasul itu akan mengajari mereka beramal dengan banyak amalan yang membersihkan mereka dari dosa. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha gagah perkasa, maha bijaksana. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyinggung orang Yahudi sama orang Nasoro yang tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, ya, sampai kepada Nabi Yunus dan sebagainya, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa Al-Masih, semuanya itu rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Termasuk yang nabi yang terakhir, rasul yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian Allah berfirman, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidak ada yang membenci kepada agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istofainahu, padahal sungguh-sungguh kami Allah telah memilihnya, telah memilih
telah memilih Nabi Ibrahim. Ini ya, walaqad istofainahu. Ini di sini dalam tafsir waman sih maksudnya wala. Man diartikan la. Ini tafsirnya ya. Waman dan tidaklah yarghabu membenci an millati Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Fayat rukuha lalu meninggalkan agama Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang yang membodohkan dirinya. Orang yang bodoh itu yang membuat dirinya sendiri menjadi bodoh. Nabi Muhammad kok enggak diikuti, Nabi Ibrahim kok enggak diikuti. Bodoh itu orang ya. Itu yang bilang bodoh itu Allah loh Pak ya. Walaqad istofainahu dan sungguh kami telah memilih dia, memilih Nabi Ibrahim maupun memilih Nabi Muhammad fid dunya di dunia ini ya bir risalati dengan membawa risalah dari Allah yaitu Al-Qur'an ini ya, atau millah Ibrahim. Wa innahu dan sesungguhnya dia Nabi Ibrahim itu tadi atau Nabi Muhammad juga bisa fil akhirati di akhirat sana nanti laminas sholihin, sungguh termasuk orang-orang yang soleh gitu Pak. Nah, lalu Nabi Ibrahim Allah bercerita kepada Nabi lagi. Cerita selanjutnya begini. Idz qalat, ingatlah wahai Muhammad ketika berkata lahu kepada Ibrahim Rabbuhu Tuhannya. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim. Allah dulu pernah berkata kepada Nabi Ibrahim begini. Hai Ibrahim, ya Ibrahim, aslim, Islamlah kamu, menyerahkanlah kamu, serahkanlah dirimu kepadaku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala Ibrahim menjawab, aslamtu, aku telah mengislamkan, telah menyerahkan diri li rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah saudara, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah menyerahkan diri kepada Allah. Beliau betul-betul menyerahkan diri. Coba sampai disuruh meninggalkan anaknya di padang pasir, beliau jalani. Padahal itu kalau kita nggak sampai hati itu. Yang terakhir perintah yang paling dahsyat, udah begitu sudah saking senengnya lama nggak punya anak, dapat anak, menyenangkan lagi anaknya, baik lagi anaknya, soleh anaknya, disuruh sembelih oleh Allah. Ibrahim, sembelih anakmu. Coba Pak, mana ada orang tua yang bisa menjalankan perintah seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim ini, diperintah untuk menyembelih anak yang kesayangannya. Gak ada Pak, duanya gak ada. Yang kedua dari Nabi Ibrahim gak ada. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, dijalani kok. Nak, aku tadi malam mimpi, aku disuruh menyembelih kamu. Gimana pendapat kamu? Anaknya karena sudah dilatih, sudah dididik oleh Nabi Ibrahim, menjawab, if'al ya abati, laksanakan wahai bapakku perintah Allah. Engkau akan mendapati aku insya Allah termasuk orang yang sabar. Laksanakan saja ya Ibrahim. Betul, Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat yang tinggi, direbahkan di atas tanah. Udah siap ini golok di lehernya Nabi Ismail. Supaya Nabi Ibrahim tidak melihat wajahnya, ya, pakaiannya ditutupkan ke wajahnya Nabi Ismail, biar nggak lihat mukanya. Ditutupkan bajunya nih, gamisnya ini, bajunya ditutupkan, selendangnya tutupkan, yang kelihatan cuma batang lehernya. Udah siap disembelih begini, turun minta Allah, cukup Ibrahim, aku cuma ngetes kamu aja, kamu sudah lulus ujian Ibrahim. Masya Allah. Itu Pak, manusia yang berserah diri kepada Allah itu kayak begitu. Kita semua ini sesungguhnya sebenarnya belum Islam kita ini. Jangan lagi mukmin beriman. Islam saja kita belum kok Pak. Belum Islam seperti Nabi Ibrahim, belum, masih jauh. Di antara kita nih jangankan suruh memotong leher anaknya, memotong celananya kepanjangan aja nggak mau kok. Ya. Sama pakai laki-laki itu kalau pakai celana ke bawah itu tidak boleh menutupi mata kaki. Itu perintah agama Islam melalui hadis Nabi. Laki-laki kalau pakai gamis gini nih, ya, pakai gamis atau pakai sarung atau pakai celana untuk sholat atau untuk dipakai kemana saja, itu
ke bawahnya tidak boleh melebihi 2 mata kaki. Paling pol sampai mata kaki aja. Sisanya harus digunting. Yang paling baik setengah sampai ke betis. Izaratul mu'min ila nisfis sak kata Nabi. Pakaian laki-laki orang muslim itu sampai pertengahan betis. Yang orang bilang celana cingkrang. Fala ba'sa, maka tidak berdosa kalau dia menurunkan lagi sampai ke 2 mata kaki. Wa iyyakum wa isbalul izar. Tapi hati-hati kamu jangan sampai celanamu menutupi kedua mata kakimu. Harus di atas mata kaki. Nah, itu. Coba mulai sekarang yang celananya masih panjang-panjang sudah dipotong belum? Motong celana aja enggak mau, apalagi motong leher. Aduh. Yang Islam itu begitu ya, Pak. Masya Allah. Nah, yang perempuan sebaliknya disuruh pakai pakaian dari mata kaki tambah sehasta. Karena dulu belum ada kaos kaki. Sehasta dari mata kaki tambah sehasta segini itu untuk pakaian wanita. Seperti pakaian pengantin-pengantin dulu. Kalau orang pengantin-pengantin yang model-model panjang itu gaunnya, gaun pengantin itu kan panjang-panjang sampai kaki panjangnya itu dipegangi oleh anak-anak kecil yang ngiringi pengantin berjalan tadi. Itu pakaian wanita itu mestinya begitu. Ya itu kalau pakaian begitu ya Ustaz nanti ya kena tai ayam, kena tai kucing, kena tai. Ya sudah kalau itu kamu pakai kaos kaki ya sebagai gantinya. Kaos kaki itu mata kakinya ditutupi. Itu ibu-ibu di belakang yang belum pakai kaos kaki yang masih kelihatan mata kakinya mulai besok ditutupi. Beli kaos kaki murah aja kok. Kalau nggak bisa bilang saya tak belikan nanti. Ya. Jadi itu perintah atau menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim betul dia konsekuen, dia bilang aslamtu lirabbil alamin, betul dia. Terus akhirnya apa? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat dengan ajaran yang disebut di depan tadi, telah berwasiat dengan agama Ibrahim tadi, yang berwasiat Ibrahim, Nabi Ibrahim banihi kepada anaknya yaitu Ismail. Nabi Ibrahim sudah berwasiat kepada anaknya Nabi Ismail maupun Nabi Ishak. Wa Yaqubu, dan juga Nabi Yakub telah berwasiat kepada anaknya Nabi Yakub kan ada 12. Ya kan? Yang paling besar Benyamin ya. Yang paling kecil yang paling besar siapa namanya? Benyamin yang bungsu, Yusuf nomor 2 dari bawah. Yang paling gede siapa namanya? Lupa aku. Ya, ada 12 anaknya Nabi Yakub itu. Nah, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim sudah pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Apa isi wasiatnya, Pak? Sebelum mereka meninggal. Ini isi wasiatnya. Ya baniya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah istofa, telah memilihkan lakum, untuk kalian, ad-dina, agama Islam itu. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali kalian mati, illa kecuali wa antum muslimun, dan kalian semua adalah orang-orang yang muslim, yang sudah berserah diri kepada Allah. Ini loh dalil bahwa agamanya Nabi Ibrahim itu muslim, Islam. Beliau itu orang muslim. Agamanya Nabi Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, Muslim, Islam agamanya. Ini ayatnya. Demikian juga Nabi Isa, nanti di belakang kita akan ketemu ayatnya. Bahwa Nabi Isa itu mengatakan beliau itu Muslim. Nah, Muslim itu apa? Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya begitu. Menyerahkan diri total kepada Allah. Ya. Lah kenapa Nabi Ibrahim berwasiat seperti itu? Karena memang itu yang jalan yang selamat. Ya, selamat harus melalui situ. Itu. Bahkan di belakangnya juga ada ini. Am kuntum syuhada, apakah kalian semua hai Nabi Muhammad dan para sahabatmu syuhada, pernah menjadi saksi? Apakah kalian menyaksikan hadara Yaqubal maut, ketika kematian akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub akan meninggal, idqala, ketika itu Nabi Yakub berkata li banihi, kepada anaknya, hei anak-anakku, sini, aku sebentar lagi mau meninggal ini. Sini kamu semua kumpul di sini. 12 orang anaknya ini.
dikumpulkan semuanya. Yang dipesankan apa? Pertanyaannya apa? Mata buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti, sesudah aku pergi nanti. Jadi nasihat yang paling baik dari orang tua kepada anaknya dikumpulkan. Nak, sini nak. Nanti kalau bapak mati, nanti kalau ibu mati, kamu mau apa? Kamu mau nyembah apa? Qalu, mereka anak-anaknya semua menjawab, nak budu, kami akan menyembah ilahaka, Tuhanmu wahai bapak, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan juga Nabi Ishaq. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail, Nabi Ismail, dan Tuhannya Nabi Ishak. Siapa dia? Ilahan wahidan. Tuhan itu yang akan kami sembah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang cuma satu, yang tidak ada dua atau tiga, yang tidak punya istri dan tidak punya anak. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ini Bani Israel, anaknya Nabi Yakub, kami semua ini lahu kepada dia, kepada Tuhan yang Maha Esa tadi, muslimun, orang-orang yang berserah diri. Nah saudara, bagaimana anak-anaknya Nabi Ibrahim kok bisa menjawab pertanyaan bapaknya dengan berkata pas betul? Karena sudah dididik dari kecil dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan juga Nabi Yakub. Tidak mungkin ada anak bisa menjawab seperti itu kalau sebelumnya tidak pernah dididik. Pasti sudah dididik itu. Nggak pernah diajari agama, tiba-tiba ditanya, kamu nanti kalau aku sudah mati, kamu akan menyembah apa? Ya aku akan menyembah apa ya? Nggak ada. Kalau orang sudah dididik, dia akan jawab, kami akan menyembah Allah, kami akan meneruskan niat Bapak, kami akan meneruskan perjuangan Bapak, menyembah Allah seperti Bapak. Nah gitu. Jadi menjadi anak mestinya meneruskan amal kebaikan bapaknya. Bapaknya baik, bapaknya soleh, amalannya soleh, amalan soleh bapak ibunya itu supaya dilanjutkan. Itu sebagai bakti anak kepada orang tua. Itu ajaran Islam. Paham Pak Bu? Ya sekian aja. Kalau mau saya teruskan sampai jam 8 aku bisa. Cuma sampai nanti pusing. Ya sudah. Ya karena aku masuknya kerja jam 9:30. Sampai jam 8 oke mau. Ini sudah kering juga ini mulut ini. Ya, sampai sini aja dulu ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal soleh kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberi kepada kita semuanya rezeki yang luas dan halal, memberi kepada kita harta yang barokah, memberi kepada kita semua keluarga yang barokah, sakinah, mawadah ya, warahmah katanya. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing, baik urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan mendidik anak, urusan menyekolahkan anak, urusan mencarikan jodoh untuk anak-anaknya, dan urusan untuk segala urusan dunia maupun akhirat. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.